Apa? Calon wamen. Wamen. Ya, apa wamen? Menteri. Hah? Setelah ketum jadi menteri gimana nih rasanya nih? Si M ini, kita tetap nggak mau nyebut lah. Bagi kami, Yang itu yang tadi depan disebut Muldoko bukan? ada orang yang pernah ditawarin jadi cawapres, bilang kayaknya saya ada yang pantas jadi presiden. Ini bukan oposisi ya, Bukan, tetapi kan. tapi opo-opo diisi. Bukan, nah ini dia adalah kekuatan. Kita ngomongin buku cawe-cawe nggak? Oh, boleh aja. Janganlah, Mana udah. ada? Ketemu lagi di Lanturan, ngelanturnya pasti Mudah-mudahan relevan. Hari ini kita kedatangan Ini juru kenapa sih? bicara Ketawa dulu. Kenapa duluan sih? yang juru bicara Wamen. apa? Calon wamen. Wamen. Ya Allah. Wamen apa menteri? Kok wamen? Kok wamen? Menteri. Hah? Menteri. DPR RI, mohon doanya. Pasti kan. Maunya sama DPR RI. Oke, catat lagi ya. berdua, Oke, lagi oke, berdua. oke. Mohon doanya. Mas Kita doakan, Ketum kita doakan. AHY kalau ada jatah menteri atau wakil Kasih yang menteri lain. jangan kasih dia. Yang milih jadi anggota DPR. Catat. Waduh, gini nih. Kasih yang lain, Wah, kasih yang gini. lain. Catat. Wah, jangan gitu dong. Ini kan Waduh. tadi ini kita Kan maunya konsisten. DPR RI. Hanya kan kalau belum rezeki kan ya. Tas dulu. Iya, iya. Oh, Kita saya- welcome dulu, welcome dulu. Aduh. Tapi emang ada berapa sih jatah menterinya? Oh, itu tergantung Pak Prabowo. Oh. Itu kan hak prerogatif presiden. Kalau yang diinginkan? Kok beda kayak tadi sebelum kamera nyala? Emang sebelum kamera nyala ngomong apa? Iya, sebentar. tas-tasnya aja gini aja. Kita tanya dulu kabarnya. Setelah ketum jadi menteri gimana nih rasanya nih? Oh, alhamdulillah ini tugas tanggung jawab berat. Tentunya ke depan ya, bagaimanapun kan waktu ini kan bukan waktu yang panjang. Sehingga sebisa mungkin bagaimana beliau ini bisa mengoptimalkan amanah yang diembannya dan Jawabannya udah kayak menteri. Iya. Diplomatis. Nggak mau tadi katanya. Nggak mau Nggak deh, mau anggota DPR RI DPR. aja. bukan nggak mau. Siapa yang bilang nggak mau? Oh, diralat. Bukan nggak Diralat. mau. Oh, Tetapi saya sedang berjuang menjadi anggota DPR RI. Oh, iya. Tapi kalau misalnya ada rezeki lain kan itu tergantung Allah. Yang menentukan tentu Pak Presiden. Udah jadi jubir, partainya nggak jadi oposisi, rugi dong kalau nggak jadi menteri. Oh, nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya. Perjuangan itu, itu tidak jadi- pernah ada ruginya. Jadi oposisi itu kapan maksudnya? 9 tahun loh. 9 tahun. Sebelumnya. Satu-satunya yang istiqomah dan diparipurnakan, dihentikan hanya untuk 6 bulan sisa jabatan. Wah, ini nggak. 8 bulan. Udah pasti itu statementnya nggak tepat. Oh, jadi gimana? Ya, 8 bulan. Oh, 8 6 bulan. Ya, Kan oke. gitu, Menteri. Itu penting dikelihat. Yang kedua, kalau kita bicara mengenai secara normatif ya, Indonesia ini tidak mengenal oposisi. Oh. Mesti Jadi diingat apa tuh, dong sebutannya karena bukan Demokrat oposisi. selama ini? Kita kritis gitu. Oh. Nah, bagaimanapun ya juga mesti diingat posisi di dalam dan di luar ini bagi kami bukan isu utamanya. Tapi isu utamanya bagaimana agar setiap kebijakan, program-program pemerintah itu benar-benar bisa bermanfaat sebesar-besarnya buat masyarakat, bangsa dan negara. Nah, pada saat kami di luar, 9 tahun ya kami kritisi. Kenapa? Ya kan kami bukan dari bagian yang membuat kebijakan dan implementasi. Kita hanya di parlemen kan. Jadi gitu loh. bukan oposisi ya. Bukan, tetapi kalau kami anggap ada kebijakan yang kurang pas, ya kami kritik. Berarti bukan oposisi. Kami kasih masukan. Tapi opo-opo diisi. Bukan, nah ini bukan, gitu dong. Waduh, bisa aja. Ada kosong diisi. Coba gini. Kalau kita bicara, kalau kita sistemnya oposisi ada. Berarti apapun pemerintah lakukan Diisi. sama. Oh, Bukan, sama kita pasti dikritik. Oke. Diserang kan enggak. Kalau kami ini kan yang baik ya kita dukung. Oh, dukung. Ya misalnya bagi kami ini penting masalah Perpu Covid, ya kita dukung. Tetapi misalnya beberapa hal kebijakan-kebijakan yang menurut kita nggak pas. Pada saat pelaksanaan Covid misalnya dianggap pemerintah loh kok fokusnya seperti ini, harusnya melakukan ini ya kita kritik habis-habisan. Nah, bagi kami apa? Karena yang paling penting muaranya apa kepentingan masyarakat, bangsa dan negara itu tadi. Nah pada saat ini kan ini serius nih. Saya masih jelasin nih. Ya. Pada saat misalnya Mas AHY ya, Mas Menteri itu ditelepon oleh istana dan diminta bertemu Pak Presiden, ya tentu kan kita di dalam juga ada diskusinya gitu. Nah kemudian yang paling ultimate adalah hari ini bagi Mas AHY, beliau ini kan seorang patriot, seorang prajurit dari dulu kan sudah tertanam nih, bahwa kalau ada panggilan dari negara, ya ada tugas dari bangsa dan negara, ya kita harus laksanakan itu gitu, kita harus siap. Dan situasi itulah yang kemudian menjadi pertimbangan. Saya masih ingat ini sejak saya SMA bersama beliau di SMA Taruna Nusantara. Setiap hari ini kami nih waktu berbaris menuju ke sekolah ada prestasi besar yang kami lewati. Tulisannya apa?
memberikan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, negara, dan dunia. Itu doktrinnya loh. Emang ketika di luar pemerintahan nggak memberikan yang terbaik juga, Pak? Betul, memberikan yang terbaik juga. Tetapi tadi lagi-lagi pada saat negara memanggil, ini kan negara memanggil. Pak Presiden bilang kami butuh. Negara memanggil atau Pak Jokowi memanggil? Kata Loh. Jokowi tadi. Loh Pak Jokowi Yang itu kan kepala negara dan kepala Hak prerogatif pemerintah. presiden. Ya kan dia punya prerogatif dan minta tolong, ayo Mas Ahaye dan Demokrat, saya inginnya Mas Ahaye dan Demokrat Jangan-jangan hasil bergabung. makan siang bareng sama Jokowi ini hasilnya menteri atau menteri. Baru sekali satu makan siang satu menteri. Satu Mas. menteri. Iya, benar. Coba saya ikut ya. Lah, iya. Dua. Bukan, cuma kalau saya ikut kan. Yang makan siang dan Pak Tapi Menteri katanya. gini, ada yang bilang begini. Sayang ya. Demokrat ini kan oke lah kita hilangkan pilihan kata oposisi atau opo-opo diisi itu kita hilangkan. Kan sudah hampir tinggal 8 bulan lagi, 10 tahun. Akan Kalau dia duduk manis aja, sudah pasti masuk karena dari awal mengusung koalisi bersama. Betul. Prabowo udah pasti dapat kok. Betul Untuk itu. 8 Jadi bulan. ada kesan kayak nggak sabar. nggak sabar ini- gitu. ini- Takut nggak kebagian. Kita senang ini gitu. Justru di sinilah saya bisa sampaikan. Kalau misalnya hanya berpikir pragmatis, mohon maaf nih ya. Ya, buat Dapat kepentingan kan, pribadi. Nah, buat kepentingan pribadi, buat kepentingan Demokrat. Wah, penting persepsi. Oh. Opini publik Ya. bahwa kita adalah di luar pemerintahan, tetap konsisten. Ya kita tidak akan ambil itu. Iya. Tetapi yang menjadi permasalahan di sini adalah tadi ada kebutuhan di pemerintahan. Nah, Pak Presiden membutuhkan dukungan kita, terutama diantaranya adalah ingin soft landing. Ya kan, soft landing itu artinya apa? Agar bagaimana semua tugas tanggung jawab dan menjadi target-target beliau itu bisa tercapai. Nah, ada waktu 8 bulan ini, nah beliau ingin bahwa bagaimana Demokrat dan Mas Ahaye ini bisa membantu dalam mencapai itu. Ya kita tahu pada saat masuk akan dibilang tidak konsisten lah, kan sudah begitu. dihitung, Satu udah tahu Oh, tidak udah konsisten lah. Oh sayang lah, ini udah beduk asar. Iya. Ya kan tunggu beduk maghrib sebentar Bentar lagi, lagi udah buka azan asar. puasa. Dikit lagi beduk. Mungkin ini. puasanya emang puasa beduk. Misalnya gitu kata. Tapi kan yang ini kan bukan itu. Ini kan lagi-lagi kalau memikir persepsi dan kepentingan pribadi, kepentingan Demokrat saja misalnya secara persepsi, wah ini oposisi gitu di luar. Ya kita mungkin tidak akan mau dan kita tahu resikonya besar kok. Ada misalnya teman yang menyampaikan gitu ya bahwa 8 bulan ini jebakan loh. Iya. Apalagi ini ATR BPN ini kan Iya. banyak lubangnya. Iya. Banyak lubang. Loh justru kalau bagi seorang AHY ya kan, justru di mana negara membutuhkan, di situlah dia akan mau untuk datang gitu loh. Ini kan negara memanggil dan ini tantangannya besar. Bagi beliau ini kan seorang tadi saya bilang patriot, prajurit, pejuang ini. Bagi seorang pejuang mau berapa lama pun waktu pengabdian itu selalu bisa dan harus berupaya memberikan yang terbaik gitu. Ini jejak rekamnya dari SMA, ya dari waktu di Akmil, waktu di militer dan waktu kemarin menjadi ketua umum, ya kan, jadi Partai Demokrat. Ya apapun itu terus dilaksanakan, itulah prinsipnya. Jadi kalau bagi kami ya benar memang banyak tadi yang Iya, bilang kan, wah, menyayangkan. tadi udah tinggal dikit gitu katanya. Mas Angkat ini bukan persepsi yang kita inginkan. Yang kita inginkan bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik. Nah, begini Bang. Pada saat kita di luar, kita mengkritisi, memberikan masukan. Ya kan? Tetapi apakah kemudian masukan kita didengarkan atau tidak? Apakah masukan kita itu kemudian dijadikan suatu implementasi kebijakan atau tidak? Kita kan tidak bisa punya power untuk itu kan begitu. Hanya menyampaikan masukan saja. Maksud lebih baik sekarang Hanya kamu di mengingatkan. dalam. Lah pada saat sekarang di dalam, kami kan merasa ada 3 prioritas dari Pak Presiden. Mas Ahaye juga dengan tegas mengatakan waktu pidatonya serah terima dengan Pak Hadi, gebuk mafia tanah. Nah ini yang menjadi PR. Silakan publik mencatat apa yang dilakukan oleh Mas Ahaye dalam menggebuk mafia Mafia tanah. tanah aja ya. Kalau mafia parpol enggak ya? Wah, nggak tahu saya mafia parpol. Udah Di mana salaman, nih? udah salaman soalnya kan. Di mana? Saya nggak tahu di mana. Mafia parpol yang mana? Kemarin kan salaman. Oh, Udah kayak tadi mirip salaman. Nggak, cuma senyumnya beda. Ntar dulu. Senyumnya beda. Itu gimana tuh bentar Ntar dulu saya nih, aduh. Itu udah salaman itu. Sesama menteri loh itu. Gini, nah inilah. Kalau saya melihatnya begini. Ah, ini apa kalau ini? Kalau ini patriot atau Inilah kelebihan dan kehebatan seorang Mas Ahaye. Aye. Bagaimana beliau meskipun masih muda nih, anak muda gitu ya, tetapi punya adab, punya akhlak, punya etika yang luar biasa. Iya. Beliau tahu hari itu di istana beliau adalah tamu. Ya, diundang oleh pemilik, oleh yang punya tempat, oleh tuan rumah, bukan pemilik. Nanti dibilang, wah kesannya Iya, iya. Pak Jokowi pemilik, bukan, bukan. Maksudnya kan dia kan dititipkan sementara kan. Ya, begitu, ya, sampai ya, Oktober. Nah, menghormatilah artinya. intinya dia menghormati tuan rumah, ya kan? Dengan menghormati tuan rumah, bagaimana caranya? Ya menghormati tamu-tamu lainnya.
Itu cara beliau menghormati tuan rumah. Jadi pada saat ada Pak Muldoko, kemudian bersalaman, ya boleh bersalaman. Jadi itu basa-basi aja itu. Bukan basa-basi, Ya, menghormati sincere, tuan tulus. rumah. Sincere, tapi dalam konteks menghormati tuan rumah. Tapi kalau ini ditanya nih, Iya. ke kader-kader Demokrat Iya, nih, gimana? ya, Ini Hatinya gimana? Hatinya, Ini gitu. penting. kalau ada ungkapan yang terkenal, forgiven, but not forgotten. Tetap ya. Kalau bagi Demokrat, not forgiven Oh. and not forgotten. Oh. Itu Iya, iya, iya. untuk sosok seorang Oh. si M ini. Nah, kita tetap nggak mau nyebut lah. Nah, si M ini nih bagi kami. CM itu yang tadi depan sebut Muldoko bukan? Tapi kita menghormati kan dia Oh, bagian iya, dari iya. kabinet. Iya, iya, itu iya. banyak. Jadi kalau misalnya dalam konteks tugas-tugas Mas Menteri AHY mesti berkomunikasi, berkoordinasi, ya beliau akan Berarti lakukan. Profesional. Kalau dari Profesional, penjelasannya menghormati Zaki, Pak Presiden. Dari penjelasannya Zaki itu, Demokrat itu kira-kira begini. Kalau untuk tugas terkait menteri yang dilihat adalah presiden, Betul. panggilan. Betul. Tapi terkait dengan masa lalu perampokan Partai Demokrat, dia melihat hanya Pak Muldoko bekerja sendiri tanpa ada orang di belakangnya. Yo saat ini kita melihatnya begitu. Oh, gitu. Masih. Clear. Loh sekarang belum ada kan bukti-bukti Oh, belum bahwa ada. Pak Presiden terlibat kan nggak ada. Yang kami tahu tokohnya adalah seorang Muldoko. itu yang kami Dan tahu. itu sudah selesai ya. Dan bagi kami sudah selesai di Dengan pengadilan. salaman kemarin. Bukan. Di pengadilan sudah selesai. Oh, di pengadilan. Tapi kan menariknya begini. Bukan yang kalau Tapi sebenarnya kan sisi yang lain gini nih, sisi yang lain menariknya gini. Penting. Sisi yang lain gini nih menariknya. Bagaimana seorang itu tuh tadi Iya. tuh yang mencoba membegal, merampas Nah, kalimatnya partai. merampok, membegal. Kalau iya dong kan. Dan kalau nggak salah dulu ada Partai. kalimat ini pasti ada aktor di belakangnya. Iya, nggak mungkin sendirian. Iya. Nggak Betul, Sendirian. tetapi siapa kan nggak terbukti. Nggak tahu. Kita kan nggak mau berasumsi. Iya, Ya, akhirnya faktanya adalah Pak Muldoko. Aduh. Ya, Nggak jadi apa-apa, gini. udah salaman. Ya, enggak gini. Bagi kami begini. Terkait dengan itu yang sebenarnya kan yang seharusnya nggak nyaman bukan Mas AHY. Tapi bagaimana seorang M ini yang melihat orang yang ingin saya rampas partainya, ingin saya Ternyata rampas jadi menteri. kepemimpinannya, ternyata jadi menteri gitu loh. Iya, kita kan tahu kok di Minimal kabinet sebulan sekali akan rapat bareng. Oh, iya, KSP sama Menteri harusnya yang nggak bareng. nyaman gila yang mau gue injek-injek, mau gue rebut, mau gue apa, ternyata dia menteri loh gitu. Dan gue nggak bisa ngapa-ngapain sama dia lagi nih. Sekarang. Kan begitu kira-kira seperti itu kan. Jadi yang seharusnya miris bukan kami. Jadi itu tujuan terima menteri itu. Oh enggak, kok Untuk melawan istana itu. Oh enggak dong, enggak, kok melawan istana sih? Biar Iya bisa kan? begini, Untuk Mas. begini melawan. Nggak ada, nggak ada, nggak masuk dalam pertimbangan. Saya Oh, saya iya. bisa pastikan Bukan. tidak ada itu Oh, dalam jadi kembali pertimbangan. lagi ke Tidak ada. motivasi untuk berbakti kepada negara. Betul, bangsa dan Karena negara. cinta tanah air. Betul. Makanya yang diambil BPN, ATR. Iya, karena Tanah. Ya. Bukan kan karena Menko Polhukam kosong, ya kan? Pak Hadi yang dipercaya kayaknya pas. Wah, ternyata siapa? iya. Oh, Mas Ahaye kenapa? Bicara ATR BPN ini kan masalah leadership, Ya. masalah manajerial. Nah, Ya, Mas ya, Ahaye ya. dianggap memiliki tadi secara praktek kepemimpinan manajerial beliau sudah terbukti di Partai Demokrat. Bagaimana keputusan di atas sampai ke bawah itu semuanya mengikuti dan Bukan tereksekusi karena dengan terbukti baik. bisa menang lawan orang yang mau begal partai. Itu Itu pencapaian masuk CV. Ada juga lah dikit-dikit boleh dong. Saya duduknya agak ini. Kok minumannya belum datang nih? Lu kasih tahu lah kira-kira. Nggak ada Lu breaknya nih, ini nggak ada Kali breaknya. ini lu nggak bisa ngejek. Nggak ada ya? Lu nggak bisa ngejek-ngejek gue lagi sekarang. Iya. Kira-kira gitu lah. Nggak- Ada dikit nggak- nggak apa-apa. Nggak ada gitu-gitu. Nggak ada. Kita Salaman? ini nggak ada. Begini salamannya. Iya, kan masa samannya begini? Iya, begini. Mas Ahaye emang begitu salaman. Sama saya juga begitu. Mas Ahaye gitu. Nggak mungkin dia begini-begini. Tapi Nggak ada. pertanyaan Emang berikutnya. gagah beliau. Iya, 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 kan? Mas Zaki, pertanyaan berikutnya itu soal tadi ya. Sini boleh nggak apa-apa sini aja. Mengapa nggak ngomong-ngomong ya pertanyaannya dia begini-begini ya? Ini nggak ada dalam Ini, skrip ini. ini ada sela dulu nih, ada sela. Oh iya, Iya, makasih. supaya- Aduh, Iya, makasih. Zaki, supaya gini loh. Enggak, break dulu nih, agak tenang dikit dulu. Nah, Tanya- ambil ngopi boleh. Ini katanya lanturan. Sambil ngopi boleh. Katanya Lain- lain lanturan. juga Ini kok lanturan. kayaknya Mana lebih berat dari dua orang. Atau satu meja kayaknya lebih Enggak berat nih. lah. Bahaya ini. Siapa tahu kalau filmnya beda, jawabannya beda Mas juga. Ahaye ini itu kan ketua umum partai. Ya, Partai yang besar dan pernah menang pemilu misalnya dua kali. Dan sekarang ada di Dan dalam sekarang ada di dalam koalisi yang menang. yang menang gitu. Oh, loh. iya. Siap memerintah 5 tahun ke depan. dulu. Saya Terus ngerapin kita- dulu ya. Iya, Dia dong. visioner segala macam. Tapi kok kenapa ditawari Menteri ATR? Mau kan bisa
ada jabatan-jabatan pos-pos yang mungkin bisa jadi lebih strategisan, lebih sesuai dengan karakter Mas Ahaye, anak muda, Menko Polhukam. Ini yang saya suka ini pertanyaan ini. Kalau kita Karena suka tanah air tadi. tanah air tadi. Bukan, justru kalau kita pilih-pilih berarti betul. Transaksional. Tapi kan ini kebutuhan. Kebutuhan Bukan karena negara itu yang hari kosong ini. ya. Ya kan kebutuhan. Bahwa hari ini ya negara memanggil kebutuhannya ada di ATR BPN gitu. Ngaco ya nggak mungkin juga, Kim. Memangnya Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan ini calon presiden. Kalau atau mungkin sesuai dengan pendidikannya. Tapi bisa jadi. Ya kan bisa gini aja Pak. Kan sekalian ya. Pak Prabowo udah mau jadi presiden, udah satu Bapak di pilihan ATR aja. Bapak di ATR Nggak, aja, ini Pak. saya pikir ini mungkin ada doa. Ada doa, ada capres ya pada saat dulu dia nyerang Pak Prabowo. Padahal yang dibahas isu pertahanan, ya kan? Nggak tahu yang dibahas pertanahan, kan begitu. Nah, bisa jadi Mas Ahaye latar belakang pertahanan. Jadi salah dengar. Jadi malah Pertanahan rezekinya kan begitu. karena cinta tanah air tadi. Karena memang kalau Loh, Pak Hadi kan juga, militer sama dong. kalau Tapi kan ideal berdasarkan backgroundnya. backgroundnya Mas Ahaye memang paling tepat Menteri Pertahanan kan. Mas Ahaye Cuman yang keterlaluan kalau sampai terucap Pak Presiden, boleh nggak saya di Menteri Pertahanan? Pak Presiden silakan ngomong sendiri. itu bukan gini Bukan nih, tipe. ini bahasanya. Ini kan secara background. Mas Ahaye nggak gitu. Nggak. Karena apa? Kalau bicara kami ini menghormati betul. Menteri atau kabinet adalah hak prerogatif presiden. Yes. Jadi pada saat presiden memanggil Mas Ahaye, kami ingin Mas Ahaye dan Demokrat membantu di pemerintahan. Oh iya, bagaimana Pak? Iya, Mas Ahaye menjadi Menteri ATR BPN. Nah inilah penghormatan kami. Oh ini pengabdian. Oke. Kan begitu. Tapi kalau Pak, saya boleh nggak yang ini? Nggak mungkin, itu bukan Itu Demokrat. bukan Demokrat, itu bukan seorang AHY. Tidak. Oke, meskipun kita tahu nih ada orang yang pernah ditawarin jadi cawapres, dia bilang kayaknya saya ada yang pantas jadi presidennya. Nah kan ada tuh ya cerita ya, kan? Ada. Dia lupa nih. Sebat dengar sayup-sayup. Sebut aja lah. Enggak, yang kalah, yang mana nggak mungkin. Kan? Oh, jadi bener-bener itu ya, nggak, soalnya khawatir saya kayak dulu ceritanya waktu Gus Dur menunjuk Pak Mahfud MD Jadi Menhan. Jadi dipikirnya itu kedengarannya Menteri Pertanahan. Ya, Menteri Pertahanan itu. Saya takutnya karena kan Salah ada. kalau pertahanan siap Bapak, siap gitu kan. Maksudnya Enggak lah. ini salah negara. Oh enggak lah. Begitu dilantik loh kok pertanahan. Lo kan udah jelas menggantikan Bukan Pak ya? Hadi. Memastikan aja. Oh. Kan menggantikan Pak Hadi. Pertahanan itu adalah bagian dari pertahanan. Oh, Iya, iya. iya. Mempertahankan Nah, tanah ini air. penting loh, ini penting loh karena Iya. awalnya pas ATR BPN gitu ya, agarnya tata ruang ternyata banyak sekali isu tadi mafia tanah, ya kan, lalu sengketa lahan, konflik lahan. Nah, ini kan permasalahan yang kena ke masyarakat secara Kecil langsung. lah itu soal sengketa lahan, sengketa partai aja bisa menang. Iya, masa cuman gitu aja. Ini luar biasa ini. Wamen juga Insya atau Allah, gimana? Insya Allah. Nggak, ini apa nih? Bismillah Wamen atau Bismillah Komisaris? Nah, ini kita mau tahu dulu nih. Tergantung Waisaki, tergantung Waisaki nanti. Orang ngelawan KSP mau ngambil partai dia bisa menang. Alhamdulillah. Itu bekat kekompakan, Oh, gitu ya? kebersamaan, kerjasama semua Ini bisa pihak. aman Ini kok. Dan kepemimpinan Mas track record Ahaye. meyakinkan kayaknya Dan ini berarti udah ya. ini bukan omongan di bawah kolong kasur, bukan. Ini omongan permukaan udah jadi pemberitaan bahwa seorang Muldoko KSP berhadapan-hadapan dengan AHY terkait keabsahan Partai Demokrat. Makanya yang menang Tumbang. ketum yang menang. Padahal dia jenderal bintang 4 tentang Panglima iya. TNI, Iya, gitu kan? iya. Iya, makanya hati-hati, Bos. Nah, Ya, jangan anggap remeh anak muda. Pak Muldoko. Muda adalah kekuatan mana yang nunjuk mana nih? Muda adalah kekuatan. Nah, Mas Ahaye juga kalau 8 bulan muda- ini kita lihat nanti. Kalau muda adalah kekuatan, kenapa bukan Menteri Pemuda dan Olahraga? Sebagai anak muda. Ini tetap itu kan Sebagai Dito anak muda. sahabat kita. Dia masih di situ. masih kocok lah. Gimana? Ya udah itu kan 8 bulan, kita nggak bicara periode berikutnya. Dia pernah nanya, Mas, kenapa ya waktu Jenderal Maruli Simanjuntak dilantik, mertuanya datang. Ini kok Pak SBY Anaknya dilatih, gak ada. datang? Akhirnya apa jangan-jangan nggak setuju ya? Gue mau nanya dulu nih, ini lu ada ini nggak sih ada Irfan? Gue lagi ngeliat kayak ada kode-kode. Nggak ada. Kan ada.
Inilah kalau misalnya seorang level executive producer atau GM News atau atas itu jadi host juga gitu loh. Iya kan? Kalau biasanya kan di brief ya. Kan? Di brief ada yang brief ya kata oke, kata si. Sekarang bukan dia yang langsung dia yang nge-brief, dia yang lakuin gitu. Itu pertanyaan Iya, orang. iya, Iya. pertanyaan. Kalau orang awam kan. Kenapa? Namanya orang Bahkan tua. nangis. Bahkan orang tuh kita tuh menantikan pemandangan itu. Iya, mengharukan. SBY datang ke Datang ke istana. istana, tempat di mana dia Akhirnya. pernah 10 tahun di sana. Salaman sama menyaksikan Jokowi. anaknya dilantik. Kita tunggu-tunggu. Loh, ternyata teman-teman wartawan bilang, nggak datang Mas. Loh, ada apa ya? Jangan-jangan sebetulnya mungkin Pak SBY nggak setuju. Mau nyampein Kamu sabar aja. Ternyata bawa itu. Ternyata angle-nya itu ya. Luar biasa. jadi gimana? Benar. Jangan-jangan tetap sama Jadi dia. gimana? Gini, saya suka nih kalau gini nih. Iya kan? Jadi gini, Pak SBY itu kan kita tahu sama-sama. Beliau ini ya waktu pemilu kan dia hari tanggal 14 Februari ada di Pacitan. Oh, oke. Dan beliau ini memang sedang ada tur lah gitu. Bukan tur ya, keliling ketemu masyarakat, menyapa masyarakat, menyapa kader di Jawa Timur maupun di Jawa Tengah. Dan beliau itu baru kembali Selasa malam. Ya, Selasa malam itu baru kembali di tanggal pelantikannya tanggal 20 ya? 20. Ya kan? Iya. 20 ya? 21. 21. Hari Rabu. Nah, beliau baru kembali tanggal 20. Nah, ini kan justru Itu maaf. Jateng ya? Iya, dari, Jateng Pacitan dari Jatim dan dari Jateng. Nah, pakai bis. Dan maksud saya gini, justru gini nih. Ini kan justru menunjukkan. Iya, Menunjukkan Maluhut betapa itu bahwa dari Singapura loh ya. Lebih jauh lagi. kan pakai pesawat. Lah iya kan lebih jauh geografis. Iya, pesawat kan begitu. Datang loh. Bukan. Ya namanya kan beliau orang tua, ya kan, perjalanan darat. Bolak keliling-keliling loh ini. Ini bukan dari Singapura ketawa-ketawa atau istirahat lalu terbang pesawat, menyaksikan kembali lagi kan nggak gitu. Beliau ini habis keliling berhari-hari bukan hanya sehari. Sehingga apa ya tentu misalnya beliau merasa lelah ya beliau ingin istirahat gitu satu. Ya kan? Nah, Momen Tapi iya ini yang kan tidak akan Iya. terulang kali apa Oh, sayang Selasa. dilewatkan. oh tenang aja masih ada nanti kok. Oktober 2024 tuh. Yang nggak selalu Kami ini ingat, pemenang yang- pemilu jangan lupa. Kalau begitu mungkin kira-kira Pak bagian dari Pak SBY mungkin gini aja. Nanti yang sekarang saya nggak datang Koalisi nanti aja. pemenang pemilu. Kalau benar-benar menteri pertahanan. nggak ada gitu. Nggak ada. Tapi Jadi pertahanan ternyata bukan. Jadi pada saat Jadi malam yang salah itu dengar ternyata. bukan. Jadi pas malam itu datang kan Mas Ahy menyampaikan minta izin bertemu. Pak izin menyampaikan Pak gimana? Ada amanah begini dari Bapak Presiden. Oh ya bagus itu. Oh, dukung Ya, artinya ya ya? bagus itu. Kamu laksanakan tugas selanjutnya dengan baik. Pak SBY mendukung Oh ya. dukung Nah, ini penuh. penting. Merestui ya? Oh, merestui Ini dong. penting, ini Merestui. penting. Ini Jadi mengklarifikasi nih. Jadi beliau merestui betul gitu. Kenapa? Ini saatnya kamu menunjukkan. Nah, ya kan sebagai menteri seperti apa kapabilitas dan kapasitas kamu sebenarnya. Kan begitu. Bagaimanapun tantangan misalnya katakanlah Mas Ahy di partai politik bisa terbukti. Tetapi kan butuh nih di menteri ini beliau bisa membuktikan juga. Memang 8 bulan cukup itu. Dan Pak Ahy mohon maaf menonton di Cikeas memang video kan masih Pak SBY ya, saya lihat. sorry Pak SBY menonton Mas Ahy dilantik itu Di itu Cikeas. di Cikeas. Gitu Udah loh. deket dong berarti sebenarnya. Iya tapi seorang tua jangan kayak gitulah. Nanti Tapi kondisi fisiknya. dibilang nggak bisa datang dari awal kan, ketika Mas Ahy telepon bilang ya tapi maaf Bapak nggak bisa datang gitu Ya dari enggak, awal. bukan telepon pada saat Selasa malam begitu. Baru gini kan justru kalau melihat time frame-nya, mohon maaf nih. Ya. Pak SBY itu keliling ke Jawa Tengah, Jawa Ya. Timur segala apa. Lalu kemudian memang rencana awal baliknya itu tanggal 20 itu baru rencana awal. Maksudnya apa? Dalam konteks Memang apa? belum rencana Berarti balik. memang tidak ada informasi bahwa akan menjadi menteri. Jadi kok teman-teman bilang, "Wah, udah tahu sebelumnya hasil nego ini, hasil lobbynya Pak SBY, hasil nego nggak ada itu." Justru semua ini kalau melihat time frame-nya, Mas Ahy hari Senin malam baru ditelepon oleh Pak Pratikno. Pak Presiden berkenan menerima Mas Ahy di istana Kok pukul 8 berkenan? pagi. Berarti yang mau ingin menghadap Bukan, bahasa beliau selalu begitu. Bahasa beliau selalu begitu, Bos. Jangan inilah. Karena kalau sama Mas Yogi lain bahasanya. Gimana? Gimana Mas Yogi? Sini kowe. Kowe sini. Sampean nih gitu ya. Kamu lagi. Nah, kan datang. Kan oh iya ada dan ditanya Mas Ahy. Oh iya, Mas Ahy bertanya. Ya Ada mohon apa maaf, ya, Pak. gitu ya? Pak Menteri, ini mohon maaf. Ini Presiden ada perlu apa panggil-panggil? bukan gitu, mohon maaf. Nih agendanya apa kalau boleh tahu? Kan begitu. Datang saja. Ah udah gitu dibilangin. Datang saja. Ya udah datang jam 8 pagi hari Selasa tanggal 20 Februari datang. Oh, jadi sehari sebelum itu ya? Iya, dan Dan beliau itu betul-betul baru tahu Mas Ahy. betul-betul baru tahu. di situ. Yang sarapan di Jogja sambil sepedaan tuh nggak ngomong gitu?
Itu nggak ada bahas-bahas itu. Ada beberapa hal lah. Tapi kalau misalnya ada isu silakan, bukan saya yang jawab. Lu katanya apa? Yang ada isu itu yang jawab tuh yang lain, bukan saya. Saya nggak mau masuk ke situ. Katanya di jamnya Kalau ditanya, Mas, gimana bantu saya? Mau nggak gitu. Oh ya kalau negara memanggil ya kita siap kan gitu. Berarti kan ada permintaan dong dari awal. Berarti udah ada pas komunikasi ngobrol itu. dong. Bukan Kak, itu kan maksud saya kalau beliau nanya begitu, Mas Ahy pasti bilang begitu. Kalau negara memanggil saya siap. Tapi kan kita siapa yang bisa membuktikan ada pembincangan itu? Saya nggak dengar loh. Iya. Saya tidak dengar ada perbincangan itu. Siapa tahu Mas Ahy Karena saya di cerita. Pontianak kan gitu. Jadi Sedang dia didapil. mau cerita bahwa yang Selasa sehari sebelum pelantikan itu pukul 8 baru Pagi. Ya baru disampaikan. Baru tersebut lah. Terus di Kalau istana mengganti- datanglah akhirnya. datanglah boleh ke sana. Kemudian Mas, saya ingin Mas Ahy dan Demokrat membantu saya di pemerintahan. Oh ya, tugasnya sebagai apa Pak? Oh sebagai Menteri ATR BPN. Karena Pak Hadi yang sebelum menjadi ATR BPN akan mengemban tugas sebagai Menko Polhukam. Gitu ya, posisi ini kan kosong. Dan melihat Bapak Presiden meyakini bahwa Pak Hadi mampu mengemban tugas itu dan kemudian meyakini juga bahwa Mas Ahy mampu mengemban tugas itu. Kalau kita lihat pada saat wawancara ya, Iya, setelah menyampaikan sekolahnya di mana. kan ini masalah manajerial. Makanya Pak Presiden menyebut ini masalah manajerial, ini masalah leadership. Dan Mas Ahy sudah membuktikan itu baik dalam konteks praktek, pengalaman maupun juga dari jejak Tapi rekam bukannya pendidikan. semua kementerian memang problemnya adalah kepemimpinan dan manajerial ya? Betul. Nah ini mau nanya apa nih? Bahaya ini sebagai awal nih. Maksudnya, Ini sebagai awal ini kayaknya. Pancingan awal ini. Yang penjelasan Zaki tadi clear bahwa dipanggil, saya membutuhkan Ya. Mas Ahy Dan Demokrat, Demokratnya Saat itu Ahy loh memang- ya, bukan Demokratnya. saat itu secara waktu memang Menko Polhukam sudah kosong. Betul. Karena Mahfud MD sudah mengundurkan diri. Ya. Nah, sempat beredar kata dia nih, Ahy akan gantiin. Pak Ahy gini, Menko Polhukam Pak. Enak aja. Enggak ada. Ya itu clear. Itu mesti diputusin. Oh, Mas Ahy kayak Langsung ya. gitu. Karena kan yang Nggak ada. saat itu kan Kan yang Hadi masih di sangat ATR. wajar. Yang kosong kan jelas adalah Menko Iya, Polhukam. iya. Wajar dong kalau saya jadi Ahy juga Menko Polhukam Pak. Enak aja. Enggak ada. Nggak gitu ya? Enggak. Kan udah dikasih tahu duluan. Artinya bukan Selasa. Nah, bukan di Selasa itu udah dikasih duluan Oh, udah bahwa tahu. Pak Hadi akan Penjelasannya ini. lengkap, berarti Iya, Pak dari Hadi awal. akan ini. Nah, Ya, makanya clear nih, saya itu yang anggapnya percaya Ya enggak kan gitu. kirain aja urutan-urutan. Kan tadi kan Oppo diisi. Ya kan wajar kan, karena yang kosong kan Menko Polhukam. Karena saat Betul. Nah, siapapun tapi kan yang Presiden menyampaikan pada saat Oh, jam 8 karena pagi Pak itu, Hadi. Pak Hadi akan di sini dan kami saya melihat ingin Mas Ahy membantu di sini. Namanya Presiden kan pembantu Presiden Menteri kan. Benar. Manut Itu ya. ayo apa mau apa lagi ya. Ini luar biasa. Minum dulu Mas Zaki Ya nggak udah, apa-apa. jadi negaranya masalah buku nih. Ya kan? Ya, ini. itu selanjutnya. Nanti setelah itu karena aku ada di istana waktu itu. Soal cawe-cawe. Waduh. Minum dulu aja. Jangan lah, kalau buku tuh kita melihatnya kan kita juga belum lihat barang fisiknya. Tapi bahwa ada satu momentum di mana Pak Susilo Bambang Yudhoyono Banyak sekali mengkritik. menyampaikan ke publik waktu itu situasinya ketika Mas Anies meninggalkan, Pak Betul. SBY kan menyampaikan bahwa saya mendengar ada upaya. Betul. Nah itu yang kemudian menjadi bagian dari pertanyaan kita Ya. bahwa posisi Partai Demokrat yang berjarak untuk tidak mengatakan oposisi ya, Ya. berjarak dengan Presiden Jokowi tapi selesai dengan Menteri ATR. Menteri ATR dan dengan 8 periode bulan. yang cuma 8 bulan. Itu yang sebetulnya pertanyaan ini kalau dimaknai secara tenang itu sebenarnya bagian dari rasa cinta kalangan kepada Demokrat dan Pak SBY. Kita juga senang sekali banyak publik yang menanyakan itu, Iya. ya kan? Menanyakan loh, bukan menyayangkan, Iya. gitu. Menanyakan. Beda-beda tipis Kami sebenarnya. memahami juga, sangat memahami karena memang kan kita punya kerinduan kan, bagaimana demokrasi tetap bisa berjalan di tracknya, Ya. bagaimana kita ingin agar ada pembanding, agar ada checks and balances. Ya. Nah, itu kan harapan kita semua tentunya. Nah, hari ini Demokrat merasa bahwa proses check and balances sudah kita lakukan dengan baik sama ini gitu loh. Nah, hari ini ada situasi di mana negara membutuhkan di waktu 8 bulan ada 3 tanggung jawab yang diberikan oleh Pak Jokowi kepada Mas Menteri gitu. Bagaimana bisa membantu dia. Dan Pak SBY kan merasakan, Pak SBY menyampaikan kepada Mas Ahy harus bantu.
Harus Dalam bantu. kenapa? Harus bantu bagaimana Pak Presiden bisa soft landing. Nah, saya ini pernah jadi presiden. Kira-kira begitu. Iya. Bagaimana semua prestasi saya, kerja keras saya, pengorbanan saya, perjuangan saya selama bertahun-tahun dan di ujung tuh inginnya juga tetap baik gitu loh. Iya. Karena kan namanya kita kan seringkali kok orang kita ingatnya di ujung gitu loh. Oh iya. Iya kan 9 tahun berbuat baik, 1 tahun berbuat salah, ya 1 tahun itu yang diingat kan. Iya, wajar-wajar. Situasi psikologis masyarakat sekarang. Terhadap Betul. Demokrat. Betul. Makanya tapi kan Pak SBY menyampaikan juga. Nggak didengar. Jokowi soft landing, Demokrat soft landing ya. Soft landing. Kan udah selesai pemilu. Iya, Pemilu iya, udah selesai. Bagi kami ini kan konsekuensi. Toh ini setelah pemilu. Ya, Kan bukan sebelum pemilu. Iya, Gitu loh bagi kami. Tugas kami terkait dengan elektoral sudah selesai. Ya, Ya kan, tapi hari ini adalah bagaimana tugas kami untuk bangsa dan negara. Dan bagaimanapun Mas Ahaye kan juga bisa menunjukkan kapasitas dan kapabilitasnya nih. Dalam konteks 8 bulan, satu sisi secara psikologis membantu Pak Presiden soft landing, yang bagi Pak SBY ini suatu hal yang sangat penting gitu. Soft landing bagi seorang presiden, dan Pak SBY sangat istilahnya itu mendorong Mas Ahaye bisa menjadi bagian penting untuk itu gitu. Nah, yang kemudian yang kedua bagaimana masih ada program-program di ujung ini yang perlu dituntaskan. Tapi ini bukan DP kan ya? Nggak ada lah. nggak ada. Nah, gini, Bukan gini, DP, Pak, bukan. ini masuk lagi nih. Ini terkait DP, ini menarik nih. Apa yang tadi disampaikan oleh Zaki bahwa bagaimana penyikapan seorang Ahaye dengan menerima tugas. Ini memang haus ya, Iya, bukan iya. karena ini ya. Tugas itu pertama Mas Ahaye tegak lurus dan akan membantu yang aktor utamanya adalah seorang Joko Widodo. Betul kan? Presiden, betul. Dan akan berakhir di 20 Oktober 2020. Ya. Tapi di luar itu, sebagai partai, Ya. secara formal komitnya Mas Ahaye dan partainya sebagai ketua umum adalah menjadi pengusung dan pendukung Pak Prabowo Ya. yang sekarang dinyatakan sementara secara quick count karena belum Ya, menang ya. Unggul. menang unggul. Pertanyaannya, Ya. setelah tanggal 20 Oktober, Mm-mm. seorang Ahaye Mm-mm. itu dia akan tegak lurus ke Pak Prabowo atau ke Pak Jokowi karena Prabowo sudah selesai. Loh, ini barang penting. Mas Ahaye, Ya, ya kan, sebagai seorang warga negara, Ya. tegak lurusnya jelas kepada presiden. Nah, hari presiden ini siapa nih? Presiden yang mana hari nih? ini Ini harusnya lah. presiden Pertanyaan ke-6 Pak SBY. saya- Iya. Pertanyaan saya kepada Jokowi itu kan berakhir sampai Hari tanggal ini 20 Oktober. beliau tegak lurusnya ke Pak Jokowi. Nah. Karena beliau merupakan menteri Ya, atau menteri pembantunya Pak Jokowi. yang akan berakhir 20 Oktober 2024. Iya, 20 Oktober 2024 ke depannya. Iya, tegak lurusnya kepada presiden yang baru, yaitu Pak Prabowo. Nah, dan ini juga Mas Ahaye, kalau Ini saya ceritakan penting. sedikit ya mengenai Nah, ya. adab dan etika kami dalam berpolitik ya yang ditunjukkan oleh Pak SBY lalu sekarang Mas Ahaye. Ketika mendapatkan amanah dari Pak Presiden, Pak Jokowi, beliau pertama yang didatangi Kertanegara adalah ya? ke Pak Prabowo gitu loh. Nah, ke Pak Prabowo dan beliau menyampaikan, Pak Prabowo, saya mendapatkan amanah dari Pak Presiden untuk ikut membantu beliau di pemerintahan hari ini. Pak Prabowo bilang, oh bagus. Dia bilang, saat bergabung. Tapi habis itu Ahaye bilang, tapi cah takut Jadi tetap aman apa? kan? Enggak gitu. Enggak. Iya Maksudnya DP bagus. adalah mengurangi nanti ketika sudah Pak Ya, namanya DP. Dua hal yang berbeda Atau lah. ini hadiah. Beda-beda. Dan lagi bilang ini kan bukan dagang sapi, enggak ada dagang sapi. Kalau hal gitu. berbeda berarti bonus. Ya. Tapi ada gini, ada makna yang penting loh. Tadi penjelasan kenapa Ya, tapi ini datang ke Kertanegara minta izin ke Pak Prabowo. Menghormati Pak Prabowo karena bagian dari koalisi. leader koalisinya. Pak Prabowo dalam konteks Pilpres, dan kita kan udah menang, kita kan udah bersama-sama, maksudnya apapun perkembangan hari ini kita saya izin. ingin komunikasi dan koordinasi terus dilakukan gitu loh. Ini adalah sebagai bagian dari etika kami yang merupakan anggota koalisi yang dipimpin oleh Pak Prabowo yang alhamdulillah per quick count kemarin Ya. menang. Dan saat itu Pak Prabowo mendukung. Iya, bagus ini. Malah selamat bergabung kira-kira Selamat seperti bergabung itu. atau gini, bagus, udah cukup ya sampai Oktober. Enggak. Bisa aja. Oh, gitu loh, gitu enggak gitu ya. Bisa aja nih. Ini penting. Ternyata lantuan ini bahaya. Dan kali mikir-mikir kesini. Berat ya. Pertanyaannya lebih berat ya. Waduh. Gini Dua loh, arah. ada panggung Satu meja nggak depan, seperti ini. ada panggung belakangnya. Panggung depannya kan oke datang, kalau nuwun sebagai Menghormati. leader coalition didatangkan. Tuh. Tapi di luar itu kan ada yang lebih Mbak, penting. iya, bahasa kasarnya gini, Mas.
mau ngomong, Mas, aku ini dikasih jatah Pak Jokowi gitu. Tapi jatah dari Pak Prabowo belum loh ya. Iya. Aman loh ya. Takutnya diginin, sudah ya Mas berarti. Aduh agak susah juga nih. Jangan gitu lah. Iya, enggak. Pak Prabowo itu orang yang semua punya komitmen luar biasa Iya. dan orang yang membangun komunikasi dan silaturahmi dengan semuanya. Beliau ini bisa dipegang. Dalam konteks gini beliau nih. Kita meyakini kok kebersamaan kami dengan beliau ini ya jalan panjang karena kami juga sudah sampaikan ketika waktu itu Pak Prabowo mengajak bergabung ke dalam Kim, ya salah satu yang kami sampaikan dan juga kami ingat disampaikan oleh Pak Prabowo adalah saya ingin bahwa Demokrat bersama-sama terus. Bukan hanya pada saat mendaftar, tapi juga pada saat memperjuangkan kemenangan ini waktu kampanye. Iya. Dan ketika jika misalnya kita dipercaya oleh rakyat, sama-sama kita mengisi kemenangan ini, ya, mengawal program-program di pemerintahan. Nah, itu disampaikan. Secara teknisnya saya tidak mau masuk, tetapi kira-kira Artinya secara prinsip seperti itu. Itu artinya mengkonfirmasi juga bahwa kan kita lihat ya, Pak Prabowo lepas punya sejarah dengan Pak SBY sama-sama di Akmil. Tapi kan intensitas pertemuannya sering banget dan ditunjukkan. Akhir-akhir Ini ini. senior saya. Wih, hormat. Itu gini. Meskipun oleh salah satu pengurus Demokrat disebut Jenderal Kardus gitu ya. Itu kan zaman masalah. aduh, Jangan saya diobrol-obrol, ini sebenarnya kita ini sebenarnya talk show 0301 Pilpres sudah selesai itu loh. Itu dulu 2019. Ini kan Nostalgia kita kan ya, melihat nostalgia. visi ke depan. Nggak berlaku Ke depan. surut ya, nggak berlaku Tapi kan surut. katanya Apa tuh? gini, artinya apa? Ketika Pak SBY dan Pak Prabowo intens, Pak SBY ini bagaimanapun presiden 10 tahun, Betul. ya kan? Ya. Hari ini kan kita juga sudah jadi rahasia umum lah bahwa seorang Joko Widodo presiden sekarang Ya. itu kan sangat mendukung dan sangat mensupport yang namanya Prabowo Subianto. Ya. Itu nggak bisa dibantah. Betul. Nah, tapi kan ada hal yang paling penting adalah setelah 2024 tanggal 20 Oktober itu kan penanggung jawab utama negara ini adalah seorang Prabowo Subianto. Betul. Di luar masih ada cerita, oh ada jatahnya, bahkan terucap dari yang namanya Derajat Wibowo menyusun kabinetnya bersama dengan Pak Jokowi. Oke. Jokowi akan dikasih peran. Akan diberi peran. Nah, ini gimana kira-kira? Kalau yang bicara Pak Prabowo saya mendengarkan. Oh. Tapi kok dulu Pak Prabowo itu berarti masih spekulasi. Oke. Nah, kalau yang pasti kan begini gitu kan, Pak Prabowo itu seorang presiden terpilih, Yes. insya Allah. Ya. Berdasarkan quick count dan nanti insya Allah akan Penetapan tanggal 20 Maret. 20 Maret gitu kan. Semoga saya ikut ditetapkan lah nanti. Amin. Amin dong. Semoga yang juran-juran diberangus. Selamat dulu, selamat. Selamat dari jauh ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau enggak kan mungkin Allah memberikan takdir yang lebih baik. Ya, amin lah. Tinggal pilih. Ayo ngomong nggak mau lagi? Dia aminkan. Doa baik kita aminkan. Mau amin, mau iya, apa dia iya. lagi selain amin tadi? Menteri. Nah, kita aminkan. Tapi saya DPR kok boleh. Tapi kalau belum rezeki ya nggak apa-apa. Ya kan? Ini komisaris ya. Iya. Siap. Direkam Bawa, lagi. bawa map juga boleh. Direkam lagi. Kan. Alhamdulillah tadi nggak doain saya komisaris gitu ya. Doain masih menteri. Iya. Itu masa komisaris. Menteri lah. Gini Pak. Jadi bagaimanapun kalau bagi kami melihatnya independensi Pak Prabowo itu kita hormati. Yes. Nah, pertemuan Pak SBY dengan Pak Prabowo itu juga adalah bagian dari itu gitu loh. Tetapi di sisi yang lain kita lihat bagaimana seorang Pak Prabowo ini punya etika yang luar biasa dalam berpolitik. Beliau bukan hanya datang kepada Pak SBY ketika butuh, ketika ingin menang, ketika ingin agar Pak SBY berjuang habis-habisan buat beliau, agar Demokrat, agar Mas AHY habis-habisan di lapangan untuk memenangkan Pak Prabowo. Tetapi juga ketika setelah menang, beliau malah datang jauh-jauh ke Itu yang Pacitan. tadi saya bilang datang ke Pacitan. Iya, itu bagian dari penghormatan beliau. Nah, inilah adab seorang Prabowo, etika seorang Prabowo yang kami melihat, inilah kunci beliau bisa jadi presiden. Tidak ada kesombongan yang ditunjukkan. Dan kemudian ada komitmen yang luar biasa. Sebelum dan sesudah kemenangan. Tidak mengubah dia. Kemenangan itu tidak mengubah seorang Pak Prabowo. Tapi tetap menjadi seorang yang humble, menghormati Pak SBY. Dia datang ke Pacitan, dia datang ke Cikeas gitu. Nah, maksud saya, justru di sini menunjukkan bagaimana beliau tadi, saya presiden. Kan gitu. Di Pacitan juga disampaikan. Oh gitu. Bukan, di Pacitan disampaikan bahwa ini komandan saya. Pak SBY dulu komandan saya. Tapi kan Pak SBY juga menunjukkan bagaimana etika dan adab yang luar biasa sebagai seorang presiden. Iya Pak Prabowo, tapi sekarang Pak Prabowo komandan saya. Begitu kata Pak SBY. Emang bener, dulu malah
Pak Prabowo pernah menjadi Berarti anak buahnya. kalau seorang Susilo Bambang Yudhoyono presiden 10 tahun Ya. menyampaikan saat ini adalah Komandan komandan saya. Ya, maksudnya Hal yang sama juga Oktober harusnya 2024 dilakukan ya, oleh sampai seorang hari ini. Jokowi ya. Jokowi juga harus seperti itu. setelah 22 harus begitu kan. Ke Pak Sekarang Pak Prabowo Prabowo komandan maksudnya. saya, gitu nggak kira-kira? Kok nanya ke saya? Enggak, ini kan Saya ini jubirnya Mas AHY. Iya, Mas ini kan SBY, kita kan minta Demokrat. pendapat. Ini minta pendapat. Bukan jubirnya Pak Jokowi. Ini minta Minta pendapat. Ideal Artinya, adabnya, kalau seorang adabnya Pak SBY tadi saja. kan. Kan kita bicara adab tadi. Kalau yang sudah- adabnya itu ya Ya. kan, saya ini kan di bawahnya Mas AHY. Mas AHY itu kan anak buahnya Pak Jokowi. Iya. Adabnya di organisasi, anak buah itu tidak mengomentari pemimpinnya Oh, iya, di iya, publik. iya, iya, Kalau ada iya. masukan sampaikan langsung. Oh. Izin Bapak, saran Nggak, kami gini. ini berkaca dari cerita tadi. Kan sama-sama presiden 10 tahun. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat ini sekarang Pak Prabowo komandan saya. Setelah 20 Oktober 2024, Akan. apakah seorang Insinyur Haji Joko Widodo juga harus mengucapkan yang sama Sebagai sekarang Pak bagian dari Prabowo? adab. Komandan saya. Mencontoh apa yang dilakukan Loh, oleh Pak kok- SBY. Kalau saya gitu ya. Wah, gimana? Ya itu ditanyakan ke Pak Jokowi atau jubirnya. Kok pada saya gitu loh. Ya kan, aduh. Hebat banget Nggak, Jokowi. kalau- Di komentar aja takut Mas. Cuman komentarin aja loh. Jangan nggak ada konsekuensi hukum apa-apa. Jangan kan komentar Pak Jokowi, coba ditanya bagaimana sebaiknya seorang Erlangga Hartarto bersikap. Nggak akan saya jawab juga loh kan, saya kan bukan itu kan ketumnya Golkar. Kalau Maman yang di sini mungkin dia komentar boleh. Kita nih punya ranahnya, kami ranahnya Demokrat, AHY, Pak SBY. Tapi pokoknya kalau Pak SBY begitu. Iya. Iya, Ada pasti nggak gitu. hal kalau tadi kan sisi pertemuannya. Biasa nih. Ini kan tadi pertemuannya. Tadi pertemuannya. Minum lagi ya, minum lagi ya. Minum lagi ya, boleh ya? Nggak, tadi kan pertemuannya. Ini penting ini. Politik itu kan gini, politik itu kan sebetulnya adalah persepsi orang, ya kan, atas peristiwa-peristiwa yang terjadi, pertemuan dan sebagainya. Tapi ada yang lebih penting, kita masuk substansi. Seorang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pasti dia mengingatkan Ketua Umum Partai Demokrat yang akan masuk dalam pemerintahan. Ya. Apa kira-kira yang pernah di-share Pak SBY ke tim ketika ini udah di depan kemenangan udah depan mata nih. Hati-hati poinnya, komitmennya. Apakah bicara soal jumlah? Saya kira enggak. Oke. Yang penting Jumlah apa prinsip. Jumlah Ya, jumlah menteri dan sebagainya. Ketika sebelum 14 Februari apa setelah 14 Februari? setelah 14 Februari. Oh, setelah 14 Kan udah kemenangan udah di depan mata. Kita bicara setelah kemenangan. Gini, kalau setelah 14 Apa Februari. pesan Pak SBY? Gini, setelah 14 Februari arahannya itu tegas dan jelas. Kita kawal proses penghitungan suara. Oke, clear. Ya, bahwa sampai 20 Maret sampai benar-benar ditetapkan. Yang kedua, tidak ada euforia. Dalam konteks apa? Nggak perlu kita merayakan dulu di sini, tapi tetap fokus tuh penghitungan suara. Ya. Nah, juga beliau juga mengingatkan untuk Penghitungan suara Demokrat atau Demokrat. Enggak, ini. Oh, Pilpres juga. Oh, tetap. dikawal. Tetap, kita kawal dong prosesnya. Sebagai komitmen koalisi. Ya. Koalisi sampai di ujung kan begitu. Nah, kemudian yang kedua, kita juga tetap nih terkait dengan pileg. Nah, kita harus kawal terus karena bagaimanapun kursi kami di pileg ini kan menentukan nasib Ya. partai ini ke depannya gitu loh. Kan kita tidak bisa hanya senang masuk pemerintahan lagi, bisa berbuat banyak bagi publik, bagi masyarakat, tetapi kan juga kita ingin agar punya kursi juga di perolehan parlemen. suara pileg nggak berbanding lurus dengan jatah kursi kan di kabinet kan? Oh, nggak ada kaitan. Nggak ada kaitan. Karena udah komitmen dari Kan awal bukan. Ini jebakan semua ini. Bukan. Hak prerogatif seorang presiden yang bernama Pak Prabowo Kan Subianto. tadi katanya udah Nggak ada saya ngomong. Coba dicek mana coba. Ada rekaman nggak? Saya bilang ada beberapa menteri atau enggak ada. Oh, lupa tadi pas off the record ya, lupa. Pak Prabowo Intinya nggak memang- mempengaruhi lah. Pak Prabowo kan menyampaikan waktu itu, waktu kami bergabung kan, ya beliau menyampaikan kami ingin Demokrat bukan hanya pada saat mendaftar, tapi juga pada saat berjuang agar menang. Lalu mengisi kemenangan itu sama-sama kita kawal pemerintah. Kan itu komitmennya. Kami memegang betul dan kami tahu Pak Prabowo Subianto ini seorang yang sangat bisa dipegang komitmennya. Nah ini yang kami benar-benar. Jadi Berarti kembali kalau ke udah arahannya Pak SBY. Arahan Pak SBY apa? Misalnya begini. Kenapa saya selalu berkali-kali menyebut atribusi sebagai presiden? Pak SBY tahu persis bagaimana mengelola kabinet. Tahu persis bagaimana memilih kabinet. Tahu persis bagaimana mengakomodasi partai-partai pendukungnya. Artinya kesulitannya pun dia tahu. Nah ini terhadap Partai Demokrat yang sudah ada di koalisi Indonesia Maju,
Apakah sampai bicara pokoknya pos ini yang kita harus ambil? Loh, yang aku dengar begitu. Orang belum aja pengumuman resmi udah sibuk. Ini siapa? Mau nggak Tapi kan nih? tadi Enggak bilang ya? katanya komitmen nggak berubah. Iya, komitmen nggak berubah. Itu kita kawal sama-sama gini. Pak SBY itu apa yang selalu disampaikan beliau? Beliau itu kan seorang negarawan. Ya. Bagaimana Demokrat punya sumbangsi yang jelas dalam konteks menjaga demokrasi, menjaga kondusivitas negeri ini, bagaimana pemilu bisa berjalan aman, damai, jujur dan adil dan demokratis. Nah, ini yang selalu ditekankan oleh beliau. Makanya beliau juga meminta tolong ini kondisi sangat baik hari ini. Kondusif negeri ini, ayo Demokrat menjadi bagian dari punya kontribusi dalam kondisi yang sangat positif hari ini gitu loh. Nah kemudian tadi misalnya bahwa ada tantangan-tantangan pemerintahan ke depan nantinya misalnya ini dengan masuknya Mas Ahaye ini harapannya kita bisa membantu mengatasi tantangan-tantangan itu gitu loh. Nah kalau konteks dengan kabinet nggak ada kita bicara oh harus ini harus itu, nggak ada. Kita fokus hari ini adalah mengawal penghitungan suara tadi, menjaga kondisi Ada Mas, 8 bulan ATR juga diambil. Aman. Lo nggak ada urusan itu lain. Nah, kemudian nggak ini gimana sih ini? Iya. Wah, ini kacau. Iya kan? Yang penting kan untuk bangsa dan negara kan. Nggak ada 8 bulan pun hanya diambil, bukan hanya. Justru Bagi 8 bulan seorang itu- patriot, bagi Tetap seorang saja. pejuang, berapapun waktu Ya. untuk mengabdi itu selalu akan berupaya memberikan yang terbaik. Itu Jangan 8 kecintaan bulan pada ya, 5 negeri. tahun kita jabanin gitu. Iya. Kira-kira itu. Iya, kebersamaannya kan Iya, begitu. iya, Tapi begini, masalah menteri lagi-lagi hak prerogatif Pak Presiden, Iya. Pak Prabowo. Pasti. Nah, dan nggak ada arahan Pak SBY. Oh ya, jangan sampai menteri ini lepas. Ya nggak ada. Tapi itu sebetulnya dalam bahasa partai politik hal yang wajar loh. Karena Iya. ini menyesuaikan dengan kemampuan. Mas, ini ketersediaan. Demokrat, Mas. Ini Demokrat, ini Pak SBY, ini AHY. Oh, beda. Kita bicara mengenai value, kita bicara mengenai idealisme. Oh, iya? Gitu loh. Justru karena ini Itu. SBY. Kan tadi Mas Yogi udah menjelaskan sebenarnya. Pak SBY kan pernah jadi presiden. Betul. Dua Tahu periode. persis itu lika-likunya. Ketika akan membuat menyusun kabinet kan pasti Pak SBY berhitung. Oh ini orang ini cocoknya di sini, orang ini Iya. cocoknya di sini, Kekuatannya. partai ini cocoknya berapa kursi kan seperti Iya. itu. Nah kan pasti Pak SBY tahu karena presiden 2 periode. Nah pasti kan untuk Demokrat pasti Pak SBY juga lebih tahu dong. Wah sebenarnya kamu tuh cocoknya di mana? Kamu cocoknya di mana? Gini, konteksnya adalah beliau juga tahu sebagai seorang presiden ya yang punya tugas tanggung jawab utama yang akan ditagih oleh rakyat, yang dipilih oleh rakyat itu presiden, bukan partai politiknya, bukan ketum-ketum partai politiknya. Sehingga disinilah beliau juga mengingatkan independensi dan meminta kami semua menghormati dan menghargai hak prerogatif seorang presiden terpilih yaitu Pak Prabowo. Jadi jangan dibalik ini bahwa karena tahu jadi presiden, tapi karena beliau tahu tadi konteks dalam menerima jabatan tadi, menerima amanah sebagai menteri. Karena beliau pernah menjadi presiden dan tahu betapa tidak mudah soft landing. Sehingga pada saat Mas Ahaye diminta untuk membantu soft landing dan mau diminta membantu soft landing Pak Jokowi, beliau bilang harus dikawal betul gitu. Nah, yang kedua terkait dengan presiden pun beliau tahu betapa tidak mudah nih tanggung jawab sebagai presiden. Sehingga beliau tidak ingin membebani Pak Prabowo gitu loh. Nah, malah Pak Prabowo butuhnya apa? Inginnya kami bantu di mana, kami siap. Ya putra-putri terbaik Demokrat banyak kok, yang hebat-hebat, yang baik-baik gitu loh. Tapi kan ini kan masalah kepercayaan juga, dan bagaimana kita nggak ingin Pak Prabowo ini prosesnya nanti malah menjadi membebani. Kita nggak mau. Kita menghormati. Ini dijamin oleh konstitusi. Pak SBY dulu ingin sekali haknya dijaga dan dijamin oleh apa? Kan dijaga oleh konstitusi ini. Misalnya dihormati oleh yang lain. Nah hari ini beliau menunjukkan nah, bahwa Bagus sih. Demokrat ya dan Mas Ahaye ketua umumnya menghormati hak Pak Prabowo dan bisa terlihat dari berbagai komunikasi. Dan kok saya ingin menyampaikan lah, kok mana ada yang nanya, Mas kok itu pertemuan diam-diam? Ini membahas apa ya? Justru kalau saya melihatnya begini, ini kan sahabat. Ya kan, Mas? Sahabat, Ini siap. Sahabat, Diskusi sahabat. gitu loh, Pak lagi Prabowo, diskusi. Pak SBY. Kalau ketemu, ya wajar aja dong. Dan nggak mesti setiap kali ketemu sahabat media gitu loh. Sahabat lama ya. Kita aja bingung. Iya, kita aja bingung nih kok media ada, tahu-tahu udah di depan pagar, ada yang di depan gerbang gitu kan, ada yang nelpon saya, Bang. Iya dong. Loh, ini Waduh, saya tokoh- bilang, ini tokoh penting loh. iya dua-dua, betul. Dan menentukan. Betul. Tetapi kan Jadi lagi-lagi. kalau media harus tahu itu wajar. Ya media tahu kan bebas-bebas saja. Tapi namanya kan setiap pertemuan dari kita Nggak kan. semuanya harus diungkap ke publik. Ya. Iya, namanya orang dekat sahabat Mas. Besok ngopi-ngopi yuk kan. Masa saya ngasih tahu beliau kan. Sahabat Mas, Sahabat. Kok saya ketemu sama saya pernah ngasih tahu nggak? Enggak kan? Oh, iya. Kan bertiap hari ketemu misalnya kan begitu. Sahabat setelah bersahabat dengan Surya Paloh.
Ini luar biasa ini. Ini luar biasa ini. Udah mulai masuk ini kayaknya. Ini udah angle-nya udah agak beda nih. Ya, kalau kami tergantung Pak Presiden, Pak Prabowo. Kalau beliau ingin mengajak partai manapun yang saat ini di luar Kim untuk bergabung ke kabinet. Tapi ini Nah, itu kan maksudnya itu kan. Maksudnya itu kan. artinya Ya, Mas Ogi ya. berbesar hati kan. Iya. Kalau misalnya seorang Joko Widodo memanggil Surya Paloh, Iya. kemudian melontar ke publik dengan diksi saya hanya menjembatani. Itulah esensi jadi pertanyaan kita. Lah yang mau jadi presiden itu nanti Pak Prabowo kok. Kok yang menjembatani? yang tinggal sisa 8 bulan. Oh, itu mungkin begini konteksnya. Kan kalau Pak Jokowi kan presiden hari ini, ya kan. Pak Surya Paloh kan menteri-menterinya kan Masih ada. di dalam kabinet. Pak Surya Paloh juga kan Nasdem ini kan masih koalisi. Masih, iya. Pak Jokowi. gitu. Sekarang ini Nasdem Pak Prabowo sama Partai Demokrat bermitra loh sekarang. Oh iya loh. Lu enggak apa. Iya. Sahabat tadi Kan aku bilang sahabat. Iya, enggak apa-apa. Oh. Iya, kita emang jangan dengan Pak siapa? Surya Paloh. Sama Pak Muldoko aja bersahabat sekarang. Kan udah salaman. Salaman. Ini nih. Aduh. Tetap dong. Tapi mungkin niatnya sama-sama baik, tidak mau membebani Pak Prabowo untuk urusan nanti, makanya lewat jembatan yang lain. Bukan, Oh, gini loh, enggak. gini loh. Gini. Ini Nasdem Ya. pengusung Pak Jokowi. Ya. Pak Prabowo bagian dari pemerintahan hari ini. Ya. Iya, memang mungkin pada saat kontestasi itu kan ada perbedaan. Ya. Ya mungkin Pak Jokowi maksudnya niatnya adalah Oh, menjembatani supaya selesai semua. bukan selesai semua, bukan. Ini jebakan lagi nih. Iya kan, jebakan lagi. nih. Enggak, gimana? Saya bukan jubirnya Pak Jokowi. Iya. Coba ditanya ke jubirnya Pak Jokowi. Tapi gitu tadi loh. komentarnya. Mungkin masih tak Pak Jokowi tadi. Loh kan, Tapi Mas kan sangat betul betul dong. Kan Kan maksudnya masih gini loh. koalisi. Coba Pak Surya Paloh dipanggil, Pak Prabowo dipanggil. Ya wajar lah, namanya kan juga ketum-ketum parpol pendukung Pak Jokowi. Ya hari ini Mas Ahy juga dipanggil berarti pada saat ada pertemuan. Saya juga mendengar. Iya benar juga ya. Koalisi. Berarti Pak Surya Paloh dipanggil, Pak Prabowo dipanggil, Mas Ahy bisa dipanggil juga. Iya. Kan sekarang Kalau iya itu kan tergantung Pak Jokowi. Jadi Iya. sekarang itu yang namanya sampai dengan Baru sadar juga nih saya. 2024 ya. Kita bicara 2019 sampai dengan 2024. Sekarang ini PDI Perjuangan, PKB, Nasdem, Demokrat, satu lagi apa ya? Itu kan mitra koalisi. Betul. Dengan adanya Mas Ahy di dalam. Betul. Itu jadi apapun di antara partai koalisi ini berbicara ya saling mewakili otomatis dalam konteks koalisi pendukung Pak Jokowi sampai dengan 20 Oktober. Sesuai dengan wewenangnya. Iya. Tupoksinya. Tupoksinya. Sebagai Saya kan di sini bukan dalam konteks itu. Tapi kan melekat gitu. Iya. Nah, berikutnya adalah kita ingin tahu kalau bagi Partai Demokrat situasi 8 bulan terakhir. Bagaimanapun kan tidak hanya bicara, oh saya kan tanggung jawabnya hanya ATR saja. Tapi semuanya. Tahu nih maksudnya nih. Pasti parlemen nih. Lah, Ini hak angket ini lah pasti. iya dong. Posisinya di mana? Udah jelas kan Mas Ahy menyampaikan, kami tidak menganggap itu perlu. Oke. Hari ini kami tidak menganggap itu perlu. Kami tidak melihat ada kecurangan yang masif hari ini. Oke. Ya, kami nggak. Jadi katakanlah kalau ada pelanggaran bagi kami minor misalnya katakanlah. Ya hari ini misalnya saya sampaikan ya. Hari ini kami Demokrat misalnya di dapil saya ya bersama dengan teman Golkar ya mengadukan PPK. Ya. Keberatan karena diduga ada penggelembungan suara. Ada perbedaan antara form C1 yang dari TPS dengan pada saat terjadi di kecamatan. Ya kami lakukan itu memang ada, tapi tadi berdasarkan data. Ya, kenapa? Kami ajukan ke Bawaslu keberatan itu. Dan nanti teman-teman Golkar menyampaikan bahwa akan memproses ini ke Gakum juga, kepada Gakum juga gitu dalam konteks ini karena bagi mereka nggak bisa dibiarkan ini kriminal. Nah, maksud saya apa? Ya jika memang ada pelanggaran atau kecurangan, ya ini kan masalah hukum. Bawa dong buktinya. Ada C1, ada D1, Bawa. ada foto, ada video, ada dokumen. Ayo kita bawa ke pihak terkait, Bawaslu satu. Yang kedua apa? Ke Gakum jika masuk dalam ranah pidana. Ya kalau hak angket ini kan politis gitu loh. Konteksnya politis, ada apa gitu loh. Dan ini kan yang menjadi pertanyaan besar lagi-lagi. Kalau misalnya, pada saat waktu itu ada kecurangan ini. Nah, kan pertama nih, waktu kita bertanya hak angket kan kepada eksekutif. Ya. Kenapa awal-awal bicara hak angket ngomongnya yang mau ditanya KPU? KPU kan bukan eksekutif, kan gitu. Tapi kemudian di ujung-ujung sekarang dibalik nih narasinya. Oh ini kepada presiden, kepada pemerintah. Pelaksanaan undang-undang. Pelaksanaan undang-undang, Karena kan ya. hak angket untuk menyelidiki
di mana ada terjadi potensi pelanggaran undang-undang. Betul, katanya bahwa misalnya pemerintah atau presiden menyalahgunakan abuse of power. Ya. Katanya kan begitu. Ya, pertanyaannya kapan tuh dilakukan? Satu. Setelah pemilu kan sebelum? Oh, sebelum pas kita tanya. Kapan itu? Oh, ada nih. Mana? Sebutkan dong, time frame-nya kan harus jelas. Loh, kalau sebelum pemilu, kenapa Anda mengadukannya setelah pemilu? Kenapa? Setelah Anda tahu Anda kalah, bahwa Anda ngadukan gitu kan. Jadi ya kalau dirasa waktu itu kan pernah, mohon maaf ya, hak angket terakhir kayak gini saya ingat kami tahun 2009 dalam proses terkait dengan hak pilih. Dan itu dalam proses. Bukan setelah ketahuan kalah baru protes, tetapi dalam proses pada saat ada yang dirasa tidak pas diajukan tuh hak angket. Gitu loh. Bukan hari ini adain, biarin aja, nanti aja. Kalau kita kalah kita adukan, kalau kita menang kita diamkan. Kan gitu kesannya persepsi publik hari ini gitu loh. Kalau emang ingin perjuangkan yang terbaik buat masyarakat, bangsa dan negara, jika ingin memperbaiki pemilu, ya pada saat situasi itu terjadi segera dong. Jangan ketika udah ketahuan kalah, mohon maaf ya, baru mengajukan. Ya ini kan sama aja, mohon maaf nih, protesnya begini, di lapangan dianggap wasit berat sebelah misalnya. Bukan protes wasit. Bukan minta dibuka dong VAR-nya. Kok main bola hari ini kan bisa dibuka VAR. Nonton bola Bang? Liverpool apa MU Bang? Saya mau nanya. Persebaya kan. Oh, Persebaya. Saya Persija. Weh. Nah, jadi kan jangan kemudian pada saat setelah selesai semua ternyata kalah kita. Oh, protes wasitnya nggak bener, VAR-nya nggak bener, lapangan di sana tuh gundul, wah bolanya agak melenting-melenting. Ini ujarannya nggak bagus ini gitu. Kami curiga ini semua ada rekayasa dari panitia penyelenggara. Kan begitu. Jangan dong. Lo di awal sejak awal kalau lihat lapangannya emang nggak bagus, nggak layak buat pertandingan, saya nggak mau bertanding di lapangan ini. Kan begitu kira-kira. Hak angket itu juga mitra koalisi Jokowi loh ya. Lah ya justru itu pertanyaan besar selanjutnya itu di situ. Saya masuknya ke situ yang selanjutnya nih. Ini sebenarnya masih bagian dari kabinet atau tidak nih? Kalau misalnya mau mengajukan hak angket, berarti kan, mohon maaf nih, kita kan kalau teman nih Bang, teman nih kan, kita kan bagian dari satu organisasi. Kami mau mengkritik Pak SBY atau mengkritik Mas AHY, masa kami panggil media kami kritik? Kami datang dong Mas AHY, kami izin menghadap, misalnya kan begitu kan pimpinan kan, kami ingin menghadap begini-gini nih, ada apa? Oh ini agendanya, oke ketemu, begini. Tidak pas ini Demokrat. Misalnya kan A, B, C, D. Kita ceritakan. Dan kami kasih usulan. Ini yang dilanggar, ini yang nggak benar. Sebaiknya seperti ini ke depannya. Bukan malah ribut-ribut di luar gitu. Itu kan etika dalam organisasi. Jadi hari ini kalau masih merasa bagian dari kabinet. Ya kan. Ya seharusnya ya jalankanlah mekanisme itu. Datang dong ke Pak Jokowi. Duduk bareng dengan Pak Presiden. Pak Presiden mohon maaf. Kami ingin menyampaikan. Ya kan ada beberapa hal bagi kami ada catatan-catatan. Kami ingin ada perbaikan ke depannya. Kan seperti itu. Nah, meskipun memang di sisi yang lain kita masih menghormati bahwa memang anggota dewan punya hak istimewa yang namanya itu yang tadi saya hak mau bilang. angket. Sebetulnya kan itu Silakan aja. normatif, diatur Betul, undang-undang, betul. dan ujungnya pun hanya rekomendasi. Betul. Tidak berdampak apapun. Betul. Bukankah itu malah menjadi hal yang Clearance. positif bagi 02 termasuk Demokrat misalnya? Dengan dibuka di situ semuanya kelihatan. Oh, ternyata yang dibilang curang-curang itu tidak terjadi. Nggak terbuka. Nah ini yang Itu satu gimana? hal yang tidak Apa yang pas kemudian? menurut kami. Kalau saya sih nggak melihatnya pas ya. Kalau dibilang bahwa ini mau mencuci, mohon maaf quote and quote seakan-akan bahwa memastikan bahwa 02 tidak curang misalnya di sini. Lah emang kita tidak curang satu. Nah itu yang jelas. Yang kedua kalau ingin membuktikan curang tidak curang itu bukan. Itu bisa jadi tidak curang. Betul, Tetapi betul. publik kan muncul. Publik, Betul. Nah, suara itu kenceng gitu. Tapi Kenapa ini nggak kita nggak diklarifikasi? mau ada presiden yang jelek. Oh, apa Dalam tuh? konteks apa? Kecurangan ataupun pelanggaran itu kan masalah hukum. Jangan kemudian mencuci apapun itu menggunakan Di proses politik. politik gitu loh. Kalau masalah hukum, gunakanlah perangkat hukum yang ada. Kan begitu. Kok pada dirasa udah dilaporkan ke Bawaslu, dilaporkan ke MK. Oh ternyata buktinya dianggaplah ada buktinya. Kan begitu. Tapi tidak diproses. Nah baru kita lakukan namanya proses politik. Tapi Jangan kebalikan. Maksudnya nggak mau juga nanti persepsi yang berkembang. Kok ada begini-begini kita lakukan istilahnya pakai proses politik. Itu betul. Ini kita nggak ingin. Tapi jangan lupa loh, konteks ini bukan sekedar ngomong politik loh. Artinya hak angket itu dasar undang-undangnya pasal 20A Undang-Undang Dasar. Betul. Undang-Undang 17 2014 Iya. MD3. Benar. Clear itu kan. Apa isinya? Dia kewenangan dan hak dari anggota DPR untuk menyelidiki potensi penyalahgunaan undang-undang. Benar. Pemilu ini adalah bagian dari pelaksanaan undang-undang. Betul. Artinya kita nggak bisa mengatakan ini salah.
Saya nggak bilang salah. Oh, enggak. Kan Oh. tadi gini. Tapi nggak setuju. Kan ditanya, kan Tidak ditanya. perlu tadi. Enggak, tidak tadi perlu. kan ditanya kepada kami. Oh, sikap Demokrat gimana? Ini sikap kami. Ya, Tapi kan kalau mesti diingat juga tadi nanti bisa di rewind nanti Ya, kan, ya, ya, diputar ulang bahwa saya juga sampaikan ya kita menghormati bahwa hak angket itu memang diatur di dalam undang-undang, itu haknya anggota dewan yang terhormat, silakan. Tetapi kan pada saat kita bicara beyond tadi, Lebih pas ke konteksnya hukum. bahwa ya bagi kami ini hukum. Jangan kemudian isu-isu hukum kemudian mohon maaf ya digunakan sebagai alat politik gitu loh. Jadi kami juga nggak ingin tadi Mas Yogi bilang bahwa iya nggak apa-apa dong. Jadi kan biar terbukti nih bahwa 02 tidak Terbukalah melakukan. kira-kira gitu. Iya, loh, emang udah terbukti enggak kok. Oh, Kalau membuktikan bahwa ada kecurangan ya kita gunakan mekanisme yang ada. Nah, yang menjadi pertanyaan besar juga begini nih, mohon maaf nih. Memang hak angket itu kan oleh anggota dewan. Ya kan? Tapi kan anggota dewan yang terhormat ini juga lah yang sudah membuat undang-undang tahun 2017 mengenai pemilu. Yes. Di dalamnya sudah ada mekanisme bagaimana ada potensi pelanggaran, potensi kecurangan. Mekanismenya kemana? Kalau proses kemana? Kalau ke hasil kemana? Ya. Kan ada. Ya gunakanlah mekanisme yang di dalam undang-undang yang dibuat oleh anggota dewan sendiri. Lah ini kan namanya nggak konsisten. Yang buat anggota dewan, tapi kemudian pada saat ada situasi itu dia tidak menggunakan jalur itu. Dan ingat, ini undang-undang tahun 2017 itu digunakan sebagai perbaikan dan penyempurnaan. Ya. Karena sebelum ada undang-undang ini, ada jalur-jalur yang tidak jelas gitu loh. Oh kok ada ini kemana, yang tidak terakomodir oleh undang-undang sebelumnya. Gitu Mas kok ngantuk minum kopi Mas. Iya, benar. Saya terkesima mendengarkan penjelasan Zaki. Enggak, tapi memang Sepertinya cocok Mas Wamen lah, Wamen apa. Aduh. ya, bukan. Memang Aduh, kalau kita aminkan ya. Doa baik kita aminkan. semua itu Kim, Siapa tahu Pak Prabowo nonton. segala hal itu sudah dijamin, sudah ada kepastian, ada kemudian ngomong tuh enak. Membela tuh enak. Benar itu. Apalagi membela yang menang. Loh iya, itu biasa. Lah, Itu memang benar hari Lebih ini tenang saya ya. datang hari ini di kursi ini memang nyaman sekali. Apalagi Kenapa? posnya udah aman. Iya. Karena pemenang kan begitu. Pemenang pilpres kan, Iya, bagian dari pemerintahan. Iya kan, insya Allah bisa berkontribusi buat masyarakat. Iya. secara langsung. Apalagi dapat bonus. Dapat bonus. Harusnya jackpot. dapatnya masuknya setelah ini masih Sebelum udah sebelum dikasih udah DP dapat dulu. 6 Enggak itu bulan beda pemanasan. lah, beda. Presidennya kan nanti Pak Prabowo, hari ini presidennya Pak Jokowi. Kita ngomongin buku cawe-cawe nggak? Oh boleh aja. Janganlah, Mana ada? Ketemu lagi di lanturan gitu Pak. Iya. Luar biasa.